wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penilai uji kerja. Saya perkenalkan diri saya Muhammad Haliluddin dengan nomor Indo mahasiswa 240401131980. Saya guru pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah Swasta NW 01 Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2025. Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan membuat video pembelajaran dan akan membawakan sebuah materi pembelajaran yang berjudul Sholat Idain. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk? Alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang zakat. Ingat zakat? Ada berapa macam zakat itu? Pertama adalah ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? Pertama adalah ya. Disebut apakah orang-orang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat? Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan, kita akan membahas nanti tentang sholat idain, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Pernah kalian dengar sholat idain? Nah, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sholat idain? Baik, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin pada saat ini adalah oleh teman kalian, yaitu Kandias Audial. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafa'u wa zidna ilma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma astur aiba sayyi anni wa la tuzahir barakata ilmihi minni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut pembelajaran juga, alangkah baiknya kita membaca akhir dari Quran surat 130, yaitu Quran surat An-Nas. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik anak-anakku, untuk
nasionalisme kita pada bangsa dan negara kita. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan kita berdiri semua. Indonesia lahirku, tanahku madaraku, di sanalah aku berdiri, dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangsa jiwanya, bangsa adanya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Baik anak-anakku, kita akan membahas tentang materi pelajaran kita, yakni sholat Idain. Sholat Idain itu adalah sholat dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal atau setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian sholat Idul Adha itu dilaksanakan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Perbedaan sholat Idain dengan sholat fardu itu adalah, yang pertama adalah dari segi niatnya, kemudian yang kedua adalah dari segi takbirnya. Kalau sholat fardu dan sholat sunnah yang lain itu tidak ada tambahan takbirnya, tetapi pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau sholat Idain itu adalah setelah takbiratul ihram itu ada tambahan takbirnya. Pada rakaat pertama takbirnya adalah 7 kali, pada rakaat kedua takbirnya adalah 5 kali. Nah, anak-anakku semua, untuk lebih Pak Guru akan menyampaikan dulu tentang tujuan dari pembelajaran ini adalah, pertama adalah supaya kalian mengerti dan memahami apa pengertian dari sholat Idain. Kemudian yang kedua adalah supaya kalian ketika nanti tiba waktunya itu bisa kalian untuk dengan segera ikut melaksanakannya di tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah untuk menumbuhkan rasa silaturahmi kepada sesama kita umat muslim. Karena setelah selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu, kita dianjurkan untuk saling memaafkan dan bersalam-salaman. Bisa dipahami? Bisa. Untuk lebih memahami materi kita pada kali ini, mari kita simak video di depan berikut. Usolli sunnat al-Idul Fitri rak'atayn mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir sebanyak 7 kali, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya, diutamakan surat Al-Alaq. Setelah membaca surat pendek, dilanjutkan dengan salawat seperti biasanya. Ruku, i'tidal, sujud,
Duduk di antara dua sujud. Sujud ke kedua. Baik. Sudah diperhatikan videonya? Sudah diperhatikan videonya? Nah, sekarang Pak Guru tanya dulu, pernahkah kalian melaksanakan sholat Idai? Ya. Kemudian, kapan kalian mengikuti sholat Idai itu atau sholat Idul Fitri itu pada tanggal berapa? 1 Syawal. Kemudian kalau sholat Idul Adha? 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang sholat Idai ini, Pak Guru akan membagikan kalian lembar kerja pada kelompok kalian masing-masing untuk dikerjakan. Bisa? Iya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 2 tadi ada namanya mungkin di sini. Kemudian bisa dikerjakan satu kelompok itu 4 orang ya. Satu kelompok cuma 4. Baik, silakan diperhatikan. Kelompok 1 nanti ditulis di situ kelompok 1, pada kelompok 2 ditulis kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Kemudian nanti pada lembar kerja itu juga ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan. Ada soal di situ mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Silakan dimulai satu bareng-bareng diskusi. Silakan diskusi kelompok. Kemudian nanti setelah selesai kita mengerjakan soal ini, Pak Guru akan minta kalian satu kelompok itu untuk membaca jawabannya di depan. Masing-masing kelompok. Silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Pak Guru akan meminta dari masing-masing kelompok untuk membaca hasil tugasnya di depan. Dari kelompok 1, silakan. Siapa kelompok 1? Haikal. Silakan Haikal, baca hasilnya. Ya, sudah. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Siapa yang mau pilih? Ya, silakan. Sini pilih. Agak sini. Silakan. Apa yang mau pilih?
Ya, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Silakan. Ya, silakan kelompok 4. Ya. Ya. Kelompok yang lain, kelompok 5. Ya, silakan. Dulu. Mana lagi? Silakan dibaca dulu jawabannya. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah benar jawaban dari mereka? Benar jawaban dari mereka? Ya, silakan duduk di bangkunya. Kelompok ini, silakan maju ke depan. Iya, silakan. Bagaimana jawaban teman-teman kalian ini juga? Benar semua? Ya. Silakan Pak Guru akan mengulang supaya jawaban kalian benar semua. Apa yang dimaksud dengan sholat Idain? Sebutkan dua jenis sholat Idain dan kapan waktu pelaksanaannya. Jadi sholat Idain yang pertama adalah waktu pelaksanaannya. Jadi sholat Idain yang kedua. Waktu pelaksanaannya. Kenapa umat Islam dianjurkan melaksanakan sholat Idain? Baik, diperhatikan, Pak Guru akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita tentang sholat Idain hari ini adalah yang pertama, yang dimaksud dengan sholat Idain itu adalah sholat dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha, Idul Fitri itu ada dengan sholat Idul Adha itu adalah yang berbeda adalah waktu pelaksanaannya. Kalau dengan sholat sunnah dan sholat wajib lainnya adalah sholat fardu tidak ada tambahan takbirnya dan niatnya yang berbeda. Sholat sunnah Idul Fitri itu dan Idul Adha itu pada rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali, kemudian pada rakaat yang kedua takbirnya sebanyak 5 kali. Nah, kemudian hukum dari kita melaksanakan sholat Idain itu adalah sunnah muakkad. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah yang sangat dianjurkan Untuk melaksanakannya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Subhanallah. Allahumma alimna bima 'allamtana
Kana